Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Silvi. Di sini saya menjadi tour guide yang akan memandu kalian mengenal lebih jauh tentang sejarah kerajaan Cirebon ini. Kalian bisa tahu semua nggak nyasar. Jadi di sini kita masuk lewat pintu start di sini underground gitu. Jadi kita masuk ke ruang bawah tanah. Oke, di sini juga ada zona pelabuhan, zona peninggalan, zona penutup, gerbangnya dan sebagainya. Ayo langsung aja masuk. Kayaknya kita masuk. Wow. Oke, kita masuk ke ruang bawah tanah nih. Gelap ya, tapi tenang aja, banyak lampu. Nah, ini ada jembatannya di sini. Saya juga mau memperkenalkan teman-teman saya ikut berkontribusi langsung dalam membuat museum ini, yaitu yang pertama ada kurator itu Kirana, lalu juga ada Radit sebagai peneliti. Desain interiornya itu adalah Shiva dan saya sendiri. Halo. Dan saya sendiri Silvi sebagai tour. Oke, selamat datang Happy Adventure. Ya, masuk. Ini zona yang pertama. Oke, di sini ada sejarah singkat aja tentang kerajaan Cirebon. Awal mulanya ada di sini. Jadi, kerajaan Cirebon ini didirikan pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1430 hingga 1479. Awalnya ini kerajaan Cirebon ini seperti sebuah dukuh kecil atau caruban. Caruban itu artinya tuh campuran. Kenapa campuran? Karena pada masa itu penduduk Cirebon itu kan bermacam-macam ya. Itu banyak banget adat luar atau budaya luar, agama dari Tionghoa, bukan Islam aja, itu pada berdatangan ke Cirebon. Makanya disebut sebagai caruban atau campuran. Nah, awalnya itu kan sebuah dukuh kecil. Nah, dukuh kecil ini namanya itu Tegal Alang-Alang yang didirikan sama Ki Gideng Tampak. Lalu setelah itu perkembangan secara politik Cirebon ini itu dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana. Itu pangeran namanya Pangeran Walang Sungsang. Nah, Pangeran Cakrabuana ini adalah putra dari kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Oke. Next. Nah, namun kepemimpinan kerajaan Cirebon ini masa kejayaannya itu dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah ini atau disebut sebagai Sunan Gunung Jati yang sangat berperan penting dalam perkembangan agama Islam terutama di Jawa Barat, yaitu di Cirebon. Oke, di sini ada kita menuju ke para wali songo ya. Masa kejayaannya kan Cirebon ini sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di pesisir utara atau di Jawa Barat. Nah, Kesultanan Cirebon itu didirikan oleh Syarif Hidayatullah. Kerajaan Cirebon itu Pangeran Cakrabuana, tapi berubah menjadi kesultanan oleh Syarif Hidayatullah. Nah, ini Cirebon itu menjadi pelabuhan dagang internasional juga. Banyak banget pedagang luar dari Tionghoa, India, Arab, semua berdatangan ke pelabuhan ini. Itu namanya Pelabuhan Muara Jati yang bakal kita bahas. Ada pelabuhannya juga, Muara Jati. Nah, sayangnya pada akhir abad 17 banyak banget konflik yang terjadi di kerajaan Cirebon.
sampai perebutan kekuasaan, konflik internal yang membuat kerajaan Cirebon ini terbagi menjadi 3 kesultanan, terutama Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Cirebon. Oke, di sini kita masuk faktor keruntuhannya. Kenapa sih si kerajaan Cirebon ini bisa runtuh? Yang pertama itu tentunya ada konflik internal dan perpecahan. Jadi setelah meninggalnya Panembahan Wilayah itu adalah cucu dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati ini. Jadi setelah Sunan Gunung Jati wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh cucunya yaitu Panembahan Wilayah. Jadi setelah peninggalan Panembahan Wilayah ini, kerajaan terpecah menjadi beberapa bagian kan, jadi Kasepuhan, Kanoman, Cirebonan, ada juga Kaprabonan. Nah, akibat perebutan tahta yang merupakan kekuatan internal di Cirebon ini mohon. Oke, selanjutnya ini ada intervensi Mataram sama fitnah. Jadi pada saat itu Sultan Amangkurat I itu punya ambisi pengen memperluas wilayah mereka sampai Panembahan Wilayah ini memfitnah Sultan Amangkurat I ini memfitnah Panembahan Wilayah sehingga sistem kepemimpinan di Cirebon itu otomatis menjadi melemah. Lalu ada intervensi, di sini saja ada intervensi Belanda atau VOC. Jadi pada saat itu kan VOC memanfaatkan kita ya, kayak memonopoli perdagangan. Awalnya baik-baik aja perdagangan kita, tapi setelah VOC datang, Belanda datang, monopoli kita menjual perdagangan hasil kita itu dengan harga murah, membuat sistem ekonominya menjadi melemah di Cirebon. Oke, penghapusan resminya pada tahun 1906 sampai 1926, pemerintahan koloni Belanda secara resmi menghapus pemerintahan Kesultanan Cirebon dan mengubahnya menjadi wilayah pemerintahan administratif atau kota Cirebon. Oke, kita next. Sini ada diorama. Ini tuh Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini tuh dulunya itu didirikan oleh Syarif Hidayatullah. Jadi ini ada story recapnya aja yang tentang kerajaan Cirebon. Jadi kerajaan Cirebon itu kan dulunya mempunyai kedudukan istimewa bagi kerajaan Islam karena merupakan salah satunya pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat terutama ya. Ya awalnya Kesultanan Cirebon ini kembali dari sebuah ibu kecil dan didirikan oleh pendeta. Oke, next langsung aja dijelasin. Oke, ini masjidnya di situ ya, tadi warna merah. Oke, sini kita masuk ke bagian pemimpinnya, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kerajaan Cirebon ini. Yang pertama tentunya ada Pangeran Cakrabuana, Pangeran Warasusangsi, pendiri kerajaan Cirebon ini. Ia adalah putra sulung dari Prabu Siliwangi, yaitu kerajaan Pajajaran. Pangeran Warasusangsi ini, Cakrabuana yang biasanya Pangeran Cakrabuana ini dianggap sebagai perintis yang membuka lahan Tegal di Tegal alang-alang, yaitu namanya Caruban, dan membangun keraton Pakuwati pada tahun 1430 sebagai pusat pemerintahan pertama. Dia menjabat juga sebagai kepala daerah. Dia juga mendirikan kerajaan Cirebon. Yang next, di sini tentu ada Sunan Gunung Jati Syarif. Inilah masa dia tuh bukan tokoh biasa ya, dia tuh wali, dia tuh yang menyebarkan agama Islam terutama di Jawa Barat. Jadi dia bukan orang-orang biasa aja. Dia tuh menjabat dari tahun 1479 sampai 1568. Dia juga adalah tokoh yang secara resmi menjadikan Cirebon sebagai kota yang berdaulat. Nah, ini ada Panembahan Wilayah. Jadi Panembahan Wilayah itu ada Panembahan Wilayah 1, Panembahan Wilayah 2. Jadi sini kita bahas Panembahan Wilayah 1 dulu ya.
dari Panembahan wilayah satu tadi. Jadi ya ini memerintah pada masa ketika tekanan politik dari Mataram dan Banten itu makin kuat. Lalu setelah wafatnya Panembahan wilayah itu terjadi perselisihan tahta yang akhirnya berujung pada pembagian wilayah kesultanan atas campur tangan pihak luar. Setelah tahun ini ada Sultan I itu memimpin Kesultanan Kasepuhan. Jadi kan tadi kerajaan Cirebon ini dibagi menjadi beberapa kesultanan ya. Pertama yang pertama itu Kesultanan Kasepuhan. Nah ini yang pemimpinnya pertama itu yang menempati keraton Kasepuhan ini dan memperluas keraton Pakuan yang tadi pada tahun 1420. Dan di sini ada Sultan Anomsatu Pangeran Kartawijaya. Dia memimpin Kesultanan Kanoman. Tadi kan Kesultanan Kasepuhan. Sekarang itu dia memimpin pada Kesultanan Kanoman dan membangun keraton Kanoman itu sebagai pusat pemerintahannya. Lalu ada pemimpin keraton Kacirebonan yaitu Pangeran Wangsakerta. Dia nggak bergelar sultan, tapi dia lebih fokus ke pemimpin intelektualnya aja dan pendidikan di lingkungan sekitar keraton. Oh ini Sultan Kacirebonan yang pertama. Juga ada namanya Pangeran Kanoman. Oh pakai raja Kanoman. Ini tuh munculnya itu belakangan pada abad ke-19, sekitar tahun 1808 sebagai pecahan dari Kesultanan Kanoman melalui campur tangan pemerintah kolonial Inggris. Oke, kita masuk ke ini ada informasi tambahannya. Jadi pada saat Cirebon itu sebagai pintu utama masuknya Islam ya, teman-teman Jawa Barat. Ini kita masuk ke next door ya. Kita masuk ke dalam berikutnya. Kita klik dulu. Lift. Oke, di sini ada diorama itu sistem sosial dan budayanya di Kerajaan Cirebon ini. Di sini ada penduduk penduduk Tionghoa, ada penduduk Tionghoa, ada penduduk Jawa, ada penduduk dari India, dari Sunda, Arab, ada berdagang di sini. Jadi sistem sosial dan budayanya. Oke, sekarang kita bahas jadi sistem sosial dan budaya di Kerajaan Cirebon itu bersinkretisme Islam yang kuat dengan budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Arab didorong perannya sebagai pusat penyebaran agama atau tawali dan perdagangan. Di sini ada peninggalan dari Kerajaan Cirebon, namanya itu kereta Singobarong. Tapi namanya kereta Singobarong ini tuh merupakan simbol Kerajaan Cirebon yang mempunyai 3 kebudayaan sekaligus. Jadi ini tuh punya artinya juga, punya perbedaannya juga kan, digabung menjadi 3 kebudayaan. Yang pertama kebudayaan Timur Tengah, kebudayaan Islam di daerah Timur Tengah yang dilambangkan ini enggak pernah ada paksi lah, semacam paksi gitu. Lalu yang kedua itu kebudayaan dari daerah Hindu, yaitu Hindu daerah India yang dilambangkan dengan gambar gajah Belanda.
apa itu pelabuhan kecil lah ya, tapi nanti pelabuhannya ada. Oke, di sini ada sistem ekonominya ya. Nah, Cirebon itu berkembang dari pelabuhan besar yang ada di jalur perdagangan Asia. Terletak di pantai utara Jawa yang punya jalur penting antara Selat Malaka hingga Jawa. Menjadi tempat singgah pedagang juga dari daerah Tiongkok, India, Arab, Saudi, dan sebagainya. Oke, lanjut aja next. Nah, di sini juga ada mata uang. Mata uang yang digunakan pada penduduk Cirebon pada masa itu. Yang pertama itu ada uang kepeng. Baca gimana sih? Kepeng. Oh ya, uang kepeng. Ini tuh dulu tuh terus uang kepeng itu kayak koin dari timah atau tembaga, yang dia tuh koin itu berasal dari dinasti Ming dari Tiongkok. Artinya apa? Artinya karena ini kan kerajaan ini kan punya hubungan erat ya, terutama dalam perdagangan juga sama dengan penduduk Tiongkok. Mata uang lokalnya juga ada mata uang dari bahan timah ya, yang dicetak khusus oleh Kesultanan. Mata uang asingnya juga ada dari pedagang barat, mata uang real Spanyol yang beredar di pasar tradisional Cirebon. Next. Oke, di sini ada peninggalan sejarah juga dari kerajaan Cirebon. Itu namanya Istana Sunyaragi. Istana Sunyaragi ini dulunya itu digunakan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah untuk tempat istirahat. Tapi selain tempat istirahat, ternyata tempat ini itu digunakan juga sebagai tempat strategi peperangan. Jadi, nah ini tuh istana ini tuh terbuat dari kerang-kerang. Bentuknya tuh kayak goa gitu. Jadi istana ini tuh bukan cuma buat tempat istirahat para sunan, para wali aja, tapi ternyata istana ini tuh juga menjadi arti penting dalam pertahanan kekuatan di kerajaan Cirebon. Oke, kita lanjut ke zona berikutnya. Kita naik lift. Oh, enggak naik lift. Ini di sini itu ada lanjutan dari sistem ekonominya juga nih. Sistem ekonominya kan sebagian besar kerajaan Cirebon ini terletak di pelabuhan perairan. Banyak banget penduduknya itu bekerja sebagai nelayan, terutama nelayan udang. Kenapa udang? Karena nama Cirebon, cai dan rebon. Cai itu artinya air, rebon itu artinya udang. Apa sekarang Cirebon itu namanya Cirebon karena dulunya itu jadi tempat udang rebon. Sampai sekarang udang ini tuh jadi bahan baku pembuat terasi sampai sekarang. Sekarang namanya terasi udang. Terasi. ABC. Iya. Nah, selain itu sebagian besar emang di pesisir, tapi selain itu penduduknya juga ada yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Itu adalah terutama beras ya. Beras. Oke, lanjut aja next. Tadi sih panjang. Oke. Di sini kita mau nyoba bertani. Siapa yang mau nyoba bertani? Di sini kita ambil cangkulnya dulu ya ceritanya. Di sini kita ambil cangkul. Habis kita ambil benih padi yang dulu. Benih padi kita juga ambil pupuknya. Terus kita tanam nih si benih padinya ini kita tanam. Kita tanam dulu. Kita masukin bumbunya.
Nah, habis itu kita kasih pupuk nih, langsung tumbuh. Sedetik itu juga langsung tumbuh. Langsung tumbuh. Oke, kita taruh lagi ya cangkulnya. Oke, lanjut. Ini di bagian bahasa ekonomi pertanyaan sampai sisa nanti. Nah, ini ada batu meltas. Batu meltas ternyata dari Cirebon, dari Bandung. Masih industri barunya. Nah, itu juga ada basis ekonominya. Selain dari maritim, agraris juga ya, kerajaan Cirebon ini juga punya industri kreatif rumah. Itu ada industri batik sama galangan kapal. Oke, next. Oh, ini ada galangan kapal. Jadi galangan kapal ini sebagai kekuatan maritim di Cirebon yang memiliki keahlian. Cirebon itu punya keahlian membuat kapal untuk perdagangan lokal dan militer. Nah, ini prosesnya pas. Oke, kita ke zona berikutnya. Kita ke zona berikut. Ada informasi. Oh, ini. Jadi Cirebon itu memiliki sistem namanya pemerintahan kembar. Kenapa kembar? Karena kerajaan Cirebon itu bukan dipimpin sama satu raja aja. Bahkan kerajaan Cirebon itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang tadi sudah saya bahas, itu ada Kesultanan Cirebon, Cirebonan, Kasepuhan, Kanoman, yang saling hidup berdampingan satu sama lain. Oke, kita langsung ke zona berikutnya. Oh, di sini ada zona kolonial. Ini ada diorama. Ini adalah VOC. Itu mana? Pemandangannya dari atas. Dari kita lewat situ jembatan. Nah, ini ada peninggalan sejarah juga di kerajaan Cirebon. Namanya itu keris Sakyang Naga. Keris ini tuh juga menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Bahkan masyarakat dahulu itu percaya bahwa senjata ini tuh punya nilai spiritual sendiri yang membuat kerajaan Cirebon ini tuh menjadi kuat, menjadi selamat. Jadi awalnya pengaruh bangsa Eropa. Kan awalnya kerajaan Cirebon ini baik-baik aja ya. Iya, baik-baik aja dari sistem ekonominya, sistem sosial, budaya. Dengan datangnya VOC ini, kolonial Belanda, ya tadi membuat kerajaan Cirebon, terutama sistem ekonominya, dimonopoli. Semua barang-barang hasil perdagangan Cirebon ini dijual dengan harga murah, pajak tapi mahal. Jadi lemah secara sistem ekonomi kerajaan Cirebon. VOC juga nih. Oke, kita ke zona ini. Oke, kita mau masuk ke pelabuhan. Iya. Oke. Oke. Ada yang masih inget gak pelabuhan tadi? Tadi saya sudah bahas sedikit nggak pelabuhannya apa enggak? Yang terkenal banget, yang menjadi jantung ekonomi, yang menjadi pusat perdagangan di Cirebon ini. Ada yang masih ingat? Enggak. Mau ingat? Oke, ingat. Oke, langsung aja. Jadi namanya Pelabuhan Muara Jambi. Nah, pelabuhan ini kenapa disebut jantung ekonomi masyarakat penduduk Cirebon pada masa itu ya? Karena pelabuhan ini tuh awal berdirinya kerajaan Cirebon tuh di sini. Banyak banget penduduk dari luar daerah, luar negeri berdatangan untuk berdagang, untuk menyebarkan agama Islam,
para wali juga, para sunan itu berkumpul di sini dalam menyebarkan agama Islam. Sini juga ada senjata tradisionalnya. Itu kan cuma itu, juga ada parang-parang tadi. Oh iya Pak, satu parang yang tadi simbol. Udah kelas. Oke lah, sekarang kita naik perahu yuk untuk ke zona berikutnya. Naik perahu. Kita naik perahu warna putih aja ya. Ini tuh konsepnya kayak itu sih. Ini tuh konsepnya itu kayak istana boneka yang ada di Cirebon. Kan itu saya juga nggak kedupan aja, bosan. Kan juga harus ke museum kerajaan Cirebon. Dan kan itu bisa mengenal lebih jauh tentang sejarah di Indonesia dulunya kayak gimana. Oke. Di sini. Oke, di sini saya akan membahas keraton Kasepuhan. Nah, keraton Kasepuhan yang ada di Cirebon ini. Jadi keraton Kasepuhan ini didirikan oleh Pangeran Cakrabona pada sekitar tahun 1229. Next, ini juga ada keraton Kanoman. Keraton Kanoman itu didirikan oleh Pangeran Muhammad Bahrudin atau Kartawijaya atau Sultan Anom I pada tahun 1478. Oh, ini ada bangunan Mande Pengiring. Jadi bangunan ini dulunya itu dipakai buat kayak susunan kegiatan atau acara kerajaan. Dengan berlangsungnya jalannya acara kerajaan, para rakyat itu menyusun semua rancangan acara itu di sini, itu di Mande Pengiring. Oke, di sini juga ada keraton Keprabon dibangun oleh Pangeran Raja Adipati Keprabon sebagai tempat pembelajaran, bukan sebagai keraton atau kesultanan, melainkan juga rumah biasa. Jadi itu rumah tempat tinggal sunan itu di sini di keraton Kepribon. Ada keraton Kacirbonan. Keraton Kacirbonan itu dibangun pada tahun 1800 Masehi. Oke, selanjutnya di sini juga, oh iya, ini ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi ini tuh lokasinya itu di dekat kerajaan Cirebon ya, di dekat istana Cirebon. Itu tuh dibangun oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dibangun untuk apa? Dibangun untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam terutama. Jadi ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh beliau. Oh, Mas, skip. Oh, ini ada alun-alun. Juga ada alun-alun Sang Halabuana. Alun-alun ini jadi tempat kegiatan para Cirebon ya pada masa itu. Banyak kegiatan kerajaan itu berlangsung di alun-alun ini. Di sini juga ada patung macan putih. Nah, patung macan putih ini tuh jadi simbol kerajaan Cirebon. Kan ada dua patung macan putih. Jadi simbol Sultan Cirebon. Ini ada makam Sunan Gunung Jati. Ini ada makam Sunan Gunung Jati. Jadi kalian bisa datang ke makam ini, terletak di Cirebon. Cirebon ya pastinya. Makam ini tuh jadi tempat ziarah, tempat bertafakur kita. Kayak kita bisa datang mengunjungi makam Syarif Hidayatullah ini Sunan Gunung Jati. Nah, ini juga ada kereta Singa Barong yang sudah kita bahas ya, saya bahas.
Maulidan. Upacara Maulidan itu upacara memperingati Maulid Nabi ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang juga masih ada ya upacara ini. Oh, ini ada bahasa dan sastranya ya, otomatis karena ini terletak di Jawa Barat, di Sunda ya, pastinya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Sunda. Oke, selesai deh, kita dimasukin. Belum. Kayak akuarium di dalam air gitu ya. Mana babinya? Udah nggak ada dong babinya. Ya di sini juga oke. Jadi oke, selesai sudah. Ini ada sumber-sumbernya biasa yang bisa kalian tahu, cari tahu lebih jauh ya dari ya dari Oke, sekian. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga dengan ini kalian tuh juga bukan cuma kenal aja sama kerajaan Cirebon, tapi kalian juga bisa lebih mengingat nih tentang sejarah Indonesia. Kalian bisa Pertanyaan. Oh iya, pertanyaan ya. Pertanyaannya simple aja. Pertanyaan yang pertama. Kerajaan Cirebon itu mempunyai keris legendaris, namanya apa tadi? Oke, Papi silakan. Papi dulu ya. Ya udah Papi. Mas deh. Aku aja. Ulang. 1, 2, 3. Wape. Sang Hyang Naga. Lagi tadi kan kerajaan Cirebon ini dibagi menjadi beberapa kesultanan atau keraton, namanya terutama 3. Apa aja tuh namanya? Tuh, pakai. Kasepuhan, Kanoman, Kapraduman. Oke, kamu pertanyaan ketiga. Bapak ngomongnya. Coba sebutkan satu aja deh faktor keruntuhan kerajaan Cirebon. Keruntuhan. Keruntuhan. Oke, Alina. Campur tangan jajahan Belanda. Ya, bisa oke. Pertanyaan berapa? Keempat ya? Oh, ada berapa? 5 aja deh. Oh, ada yang masih ingat apa salah satu peninggalan dari kerajaan Cirebon, yaitu suatu kendaraan. Kendaraan itu apa namanya? BCX. Anjani. Iya, BMW. Ya, betul. Udah ya. Lagi. Nama gelar Syarifide dulu. Waduh. Enggak. Oh ya. Banyak.